Aksi perampokan terjadi di kawasan Taman Sri Rampai, Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis siang. 4 orang perampok berhasil dilumpuhkan polisi setelah sebelumnya berhasil merampok Rp40.000 atau sekitar 120 juta rupiah dari tangan korban. 3 orang pelaku ditembak di dalam mobil, sedangkan 1 orang lainnya tewas ditembak di jalan. Menurut polisi, kawanan perampok ini telah mengincar korban sejak mengambil uang dari sebuah bank di kawasan Seri Gombak. Unit khas polis berada di tempat kejadian. Korban diancam dengan parang begitu turun dari kendaraan. Kawanan perampok berusaha kabur saat diketahui patroli polisi. Dari dalam mobil pelaku, polisi menemukan 2 senjata api dan 2 parang. Jenazah langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diotopsi. Dari Kuala Lumpur, Dodi Kusmayadi, Dimas Purnomo, TV One mengabarkan. Seorang prajurit anggota Batalion Komando 464 Pasukan Khas TNI Angkatan Udara Malang, Jawa Timur meninggal dunia diduga akibat aksi penganiayaan oleh 3 orang seniornya. Komandan Pangkalan Udara Abdurrahman Saleh Malang, Marsma Juleksi Tambayong sore tadi menggelar konferensi pers kasus dugaan pembunuhan seorang anggota Batalion Komando 464 TNI Angkatan Udara yang menyampaikan lokasi dugaan kekerasan yang dialami almarhum terjadi di dalam barak prajurit di dalam kompleks Batalion Komando 464 Paskas TNI Angkatan Udara Malang. Korban dinyatakan meninggal pada Kamis siang setelah mendapatkan perawatan dari tim dokter Rumah Sakit Dr. Abdul Munir Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Dari hasil laporan Kepala Rumah Sakit Lanut Abdurrahman Saleh Malang, almarhum prajurit Kepala Yuda Prihantanto mengalami sejumlah luka memar dan luka terbuka di sejumlah bagian tubuh. Sementara itu, 2 luka iris di leher bagian kiri dan kanan diduga kuat sebagai penyebab kematian korban. Paskas ya, saya juga tidak bisa terlampau banyak kan begitu, tapi ya saya tidak bisa mengatakan juga apa sebabnya atau apakah bunuh diri atau apa. Saya kira perlu penyidikan yang mendalam untuk menyimpulkan sesuatu. Visumnya, tapi yang tadi dilaporkan oleh Kak Bukit bahwa yang membuat almarhum meninggal adalah luka yang di leher. Dan untuk informasi lebih lanjut, sudah sejauh mana penanganan kasus dugaan pembunuhan anggota Paskas TNI Angkatan Udara, kita akan terhubung dengan Kadispen Angkatan Udara, yaitu Marsma TNI Jemi Trison Jaya. Selamat sore Pak Jemi. Selamat sore Mas Robert. Ya, Pak Jemi, sebenarnya apa motif dari penganiayaan ini? Yang pertama, Bapak Kasau sangat menyesalkan kejadian ini. Beliau juga menyampaikan permohonan maaf dan turut berduka cita kepada keluarga korban. Kemudian beliau juga sudah memerintahkan untuk melakukan penyelidikan kepada Komandan Puspomau yang nantinya tetapi sudah dilanjutkan penyelidikan oleh POM AU yang ada di Lanut APD Saleh. Oke. Sejauh ini apa hasil penyelidikan oleh POM AU, Pak? Sementara ini masih dalam proses penyelidikan, saya tidak bisa menjelaskan karena ini masih berlangsung. Mungkin kita tunggu saja hasil dari proses penyelidikan yang sedang dilaksanakan oleh tim. Oke, lalu informasi yang Anda dapatkan mengenai kronologis dari insiden ini apa saja? Kronologis awal mungkin sudah banyak yang dengar, tetapi masih simpang siur. Ya. Dan ini yang informasi saya terima dari jajaran di Paskas bahwa 3 perwira yang melaksanakan pembinaan terhadap Praka Yuda ini melaksanakan pembinaan atas perintah dari Kapten Pasukan NP, saya buat inisial selaku pejabat sementara Pasiop. Kemudian setiap ditanya oleh 3 para perwira ini, korban selalu menjawab berbelit-belit. Ini berkaitan dengan masalah utang piutang yang dilakukan oleh korban. Kemudian korban dilakukan pembinaan oleh para perwira remaja ini dan dikunci di dalam satu kamar di dalam barak, tetapi pada dini hari bisa
keluar dari kamar itu melalui kaca nako, tetapi sudah diamankan lagi oleh para perwira remaja yang diperintahkan untuk membina. Kemudian dilakukan pembinaan, yaitu mungkin sudah lihat semua diikat di tiang jemuran. Iya. Dari situ sekitar jam 11 pagi, korban minta izin ke Letda AJ ya untuk ke kamar mandi. Kemudian diantar ke kamar mandi, ditunggu 10 menit di dalam kamar mandi, tidak keluar-keluar. Terus Letda AJ ini menanyakan ke korban, ngapain kamu lama sekali? Ya, terus dijawab oleh korban, siap komandan, sebentar lagi. Gitu. Sekitar pukul 11.17, korban keluar dari kamar mandi sambil berlari, hampir menubruk dari Letda AJ ini, masuk ke dalam barak. Masuk ke dalam barak dan ngambil pisau komando. Oke. Berarti dugaan penganiayaan adalah pada saat korban di dalam kamar mandi? Bukan. Penganiayaan dilakukan itu dalam proses pembinaan, bukan penganiayaan. Dalam proses pembinaan ini ada unsur-unsur nanti apakah ini termasuk penganiayaan akan dibuktikan pada saat tim investigasi selesai melaksanakan pendalaman. Oke. Tapi yang jelas di dalam kamar mandi itu diantar untuk korban izin ke kamar mandi dan ditunggu di luar, bukan di dalam dilakukan pembinaan atau dianiaya. Oke, baik. Sampai saat ini informasi masih terus didalami oleh tim POM AU. Terima kasih Kadispen AU, Marsma TNI Jemi Trisonjaya. Terima kasih telah memberikan informasi dalam Metro hari ini. Dan pemirsa, kita ke informasi lain. Rasa keadilan di negeri ini kembali dipertanyakan. Hampir 2 bulan seorang warga kampung di Cianjur, Jawa Barat harus mendekam di penjara tanpa sebuah proses peradilan karena diduga mencuri cacing dan rusak pohon di lingkungan Taman Nasional Gunung Gede, Pangrango. Ya, lagi-lagi hukum tumpul ke atas namun tajam menusuk ke bawah. Inilah Didin, warga kampung Rarahan Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat. Sejak 24 Maret lalu, Didin mendekam di tahanan Polres Cianjur, Jawa Barat. Bukan karena korupsi atau menista agama, tapi Didin diduga mencuri cacing dan merusak pohon di lingkungan Gunung Gede, Pangrango. Menurut Ella, istri Didin, suaminya ditangkap bukan oleh petugas kepolisian setempat, namun oleh 10 orang polisi hutan. Selain menangkap, polisi hutan juga menggeledah rumah Didin dan menyita 77 ekor cacing. Mencari cacing memang menjadi pekerjaan sampingan ayah 2 orang anak ini. Cacing sonari yang biasa berada di dalam bunga kadaka di dalam Taman Nasional Gede Pangrango ini kerap dipesan warga karena dipercaya mampu mengobati sejumlah penyakit. Dan kini kasus hukum Didin tengah memasuki proses pra-peradilan. Didin sendiri terancam hukuman 10 tahun penjara. Tuduh itu ngambil cacing kalung. Cacing kalung mulanya. Tapi kan kenyataannya yang dibawanya cacing sonari, bukan cacing kalung, karena si bapak nggak pernah ngambil cacing kalung. Mama, yang dilarang itu cacing apa sih? Karena semuanya juga nggak dilarang ngambil cacing. Tapi kalau cacing kalung merusak lingkungan, kalau cacing sonari mah kan adanya di atas pohon. Udah gitu dia digeledah dulu rumah dari dapur sampai ke belakang, ketemu cacingnya di ember putih di belakang. Nah udah gitu si bapaknya dibawa, katanya dipinjam dulu, sampai sekarang si bapaknya belum pulang. Banyak kasus korupsi yang merugikan negara hingga triliunan rupiah, miliaran rupiah. Dakwaan atau pidananya adalah sekitar 2 tahun, 3 tahun. 1 tahun bahkan. 1 tahun bahkan, sebelum itu juga banyak juga yang kemudian dibebaskan. Tapi ini kemudian 10 tahun hanya untuk cacing. Ya, walaupun rasa keadilan itu relatif ya, tapi kalau hukum itu juga harus mengedepankan aspek keadilan dan juga rasa keadilan dari hati nurani itu sendiri. Makanya itu media juga akan terus mengawasi ya proses Pak Didin ini, karena tanpa pantauan masyarakat secara luas, masyarakat awam yang tidak tahu tentang hukum bisa dinodai atau dizolimi dalam tanda kutip dalam konteks hukum ini. Baik.
Oke Ade, kita lanjutkan ke informasi lainnya. Pemirsa, kali ini hewan raksasa yang ditemukan di Laut Maluku, tepatnya di pesisir pantai Dusun Hulung, Desa Luhu, Kabupaten Seram, bagian barat Maluku, ditemukan terdampar. Ya, hewan yang sudah menjadi bangkai ini belum teridentifikasi jenisnya. Hewan raksasa yang terdampar di pesisir pantai di Kabupaten Seram Barat Maluku membuat heboh warga. Awalnya hewan itu disebut berjenis cumi-cumi atau paus jenis spermhel. Namun hingga saat ini pihak TNI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku belum bisa memberikan kejelasan soal jenis makhluk raksasa itu. Dandim 1502 Masohi Letkol Infantri Ahmad Fikri dari Munte menjelaskan, ciri-ciri hewan raksasa itu tidak menyerupai cumi-cumi atau ikan paus, karena menurut keterangannya terdapat taring atau gading yang keluar dari mulut makhluk itu. Panjang taring atau gadingnya mencapai 5,5 meter dengan diameter 13 cm. Sementara panjang hewan raksasa ini sekitar 15 meter. Selain itu, makhluk ini memiliki 4 bagian mirip sirip, 2 di depan dan 2 di dekat ekor yang terlihat seperti kaki. Polisi dan TNI memasang garis polisi untuk menghindarkan warga yang ingin melihat secara dekat makhluk itu. Selain itu, bau menyengat dari bangkai makhluk ini bisa tercium hingga radius 500 meter jika tertiup angin. Bangkai hewan ini pun membuat ikan di sekitarnya mati. Rencananya, bangkai hewan raksasa ini akan dipindahkan ke Ambon.